お姉ちゃんが来た。Setelah kemarin kita dibuat terkejut dengan hadirnya Bankai Hirako dan ingatan Soul King, di episode ke-17 ini kita pun dibuat terpukau dengan satu aksi pertarungan, yaitu antara Sajin Komamura melawan Bambieta Buster Bean. Walau jalannya pertarungan terkesan singkat, tapi bagiku ini adalah salah satu pertarungan terbaik sejauh core kedua berjalan, baik dari segi visual, audio, musik, semuanya dikemas dengan sangat epik dan dramatis. Apalagi penggunaan CGI yang dilakukan di sini terlihat cukup mulus. Kita bisa merasakan perpaduan yang dinamis antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Good job untuk Studio Pierrot yang telah menjadikan episode kali ini terasa spesial. Well teman-teman, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Mengambil judul di chapter 558 episode ke-17 berjudul Jantung Serigala, yang mana secara keseluruhan episode ini mengadaptasi 6 chapter, yaitu dari chapter 555 sampai chapter 560. Sama seperti episode-episode sebelumnya, urutan scene yang ditampilkan beberapa ada yang belum ditunjukkan, seperti di chapter 554 ketika Urahara menerima telepon dari Ichigo, di awal chapter 555 ketika Ichigo telah menyelesaikan pelatihannya, di chapter 559 ketika Yugra melakukan eksekusi, dan di akhir chapter 559 ketika Renji bersama Rukia muncul di Soul Society. Kemungkinan besar keempat adegan tersebut akan ditampilkan di episode-episode selanjutnya. Full Standy Stand Reader. Di awal episode, kita ditunjukkan dengan pengaktifan kekuatan Full Standy yang dilakukan oleh para Standitor. Ada shot yang ditambahkan di sini seperti Full Standy berwarna hijau milik Robert dan juga Full Standy berwarna oranye milik Najaku. Selebihnya adegan sesuai dengan yang ada di manga, baik itu Full Standy berwarna hijau milik Candice yang terpicu keluar karena resonansi di sekitar, Giselle yang memilih untuk menonaktifkan kembali Full Standy-nya, Meninas yang mengabarkan bahwa Bambi telah menggunakan kemampuan Full Standy, dan yang terakhir kita pun diperlihatkan dengan kengerian dari Full Standy milik Bambieta Buster Bean. Kekalahan Shinji Hirako. Setelah kemarin kita ditunjukkan dengan kebadasan dari Shinji Hirako, baik itu berupa Bankai maupun Shikai, di episode kali ini nasib sial harus dialaminya. Dia yang begitu naif karena menganggap Bambi masih terpengaruh Shikai Sakanade seketika tumbang dengan satu serangan yang dilancarkan Bambi, yang mana hal itu Bambi lakukan dengan menciptakan rentetan serangan bom ke berbagai arah. Beruntung saat itu, ketika Bambi hendak menghabisinya, muncul Sajin yang langsung melindungi Shinji. Dari sana, adegan pun sesuai dengan yang ada di manga, seperti kemunculan Hinamori yang ingin menghadang bom Bambi dengan Shikai Tobiome, Sajin yang menghentikan aksi gegabah dari Hinamori, Sajin yang menahan serangan bom dengan baju zirahnya, Bambi yang mengatakan bahwa apapun yang terkena Roshi-nya akan berubah menjadi bom, dan terakhir diperlihatkannya teknik Jinka alias wujud humanisasi dari Sajin. Final Battle Sajin versus Bambi. Ini dia scene yang kita tunggu-tunggu, pertarungan epik antara Sajin dengan wujud humanisasi melawan Bambi dengan wujud Full Standy. Meski adegan yang ditampilkan sesuai dengan manga, tapi di sini kita bisa lebih merasakan betapa epiknya pertarungan yang terjadi, terutama ketika Bankai Kokujo Tengen Myo Dangai Joe dilepaskan. Dikatakan untuk bisa menggunakan teknik humanisasi, Sajin harus mengorbankan jantungnya pada leluhur klan Serigala. Hal itu bertujuan untuk membuatnya memiliki keabadian dengan merubah tubuhnya menjadi cangkang tanpa nyawa. Apa yang didapatkan Sajin di sini tentu berdampak pada Bankainya, baik dari segi penampilan, kekuatan maupun wujudnya yang kini berupa Reiatsu. Karena seperti yang kita tahu, Bankai Kokujo Tengen Myo memiliki ikatan kuat dengan Sajin, apapun yang terjadi pada Bankainya juga akan dirasakan oleh Sajin, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, melalui keabadian yang telah didapatkan, baik Sajin maupun Bankainya tidak akan bisa mati. Selama masih dalam wujud manusia, dia akan terus beregenerasi dan kembali ke keadaan seperti semula.
Dengan menggunakan evolusi Bankai inilah, segala serangan dan upaya yang dilakukan Bambi saat ini sama sekali tidak membuat Sajin kesulitan. Justru yang ada, dia terus memojokkan Bambi sampai kena mental. Bahkan pada akhirnya, dengan cara mendorong bom Reishi dengan kecepatan tinggi, Sajin mampu menumbangkan Bambi lewat bom peledaknya sendiri. Gila sih, pertarungan yang disajikan di sini begitu epik dan mengesankan. Nuansa perang dan ketegangan yang terjadi bisa kita rasakan di setiap shot yang ditampilkan. Seperti yang kubilang di awal, sejauh core kedua dirilis, ini merupakan pertarungan terbaik. Mau dari segi grafis, visual, sound effect, musik, bahkan CGI, semuanya terasa sangat berkelas. Misteri Klan Werewolf. Di sepanjang pertarungan Sajin dan Bambi berjalan, kita sedikit diperlihatkan mengenai klan dari Sajin Komamura, yaitu Serigala, yang mana rupanya dikarenakan mereka berbuat dosa di masa lalu, klan Serigala dikutuk menjadi hewan buas dan dikirim ke tempat para hewan. Akan tetapi, satu hal yang menjadi masalah di sini yaitu klan Serigala tidak bisa mati, sehingga hal itu pun membuat mereka satu persatu pergi kembali ke Soul Society. Di tengah keterpurukannya, ada satu cara untuk memutuskan rantai dosa dan kutukan yang selama ini mengikat pada mereka. Meski hanya sementara, tapi cara tersebut bisa mengubah klan Serigala ke dalam wujud sebelum menerima hukuman. Cara itulah yang disebut dengan teknik humanisasi. Dengan menumbalkan jantungnya pada leluhur klan Serigala, untuk beberapa waktu mereka akan mendapatkan wujud layaknya manusia. Bahkan tak hanya itu, selama berada dalam wujud manusia, mereka akan memperoleh kekuatan yang luar biasa, salah satunya yaitu keabadian. Namun ternyata harga yang harus dibayar untuk melakukan ritual ini sangat beresiko. Mereka akan kehilangan nyawa sebagai seorang manusia dan akan kembali ke dalam wujud serigala secara penuh. Karena memang teknik humanisasi merupakan kekuatan yang mencerminkan watak balas dendam dari klan Serigala. Mereka yang larut dalam keterpurukan akan menggunakan teknik ini untuk menuntaskan balas dendam. Sesuai dengan apa yang terjadi pada Sajin, dia yang telah melakukan teknik humanisasi sangat ingin membunuh para Quincy, terutama sang Raja Quincy Yuhava yang telah menghabisi nyawa Gen Ryusai Yamamoto. Satu hal yang kita tanyakan di sini, selain Sajin, apakah ada lagi klan Serigala yang masih hidup? Mengingat di dalam novel We Do Not Always Love You, kita ditunjukkan dengan dua orang anak dari klan Serigala, yaitu Urui dan Soma. Akhir dari Kapten Sajin Komamura. Satu lagi scene yang menurutku bagus, yaitu momen ketika Sajin Komamura telah mengakhiri teknik humanisasi. Scene ini benar-benar dramatis, menunjukkan kepiluan dari seorang manusia serigala. Bagaimana tidak, hasratnya untuk balas dendam seolah menjadi karma atas apa yang pernah Sajin ungkapkan pada Tosen, di mana pada waktu itu dia berusaha keras menyadarkan Tosen untuk tidak melakukan balas dendam. Dan sekarang bersama karma yang telah Sajin terima, ditambah jantungnya telah dimakan oleh leluhur klan Serigala, kehidupannya sebagai seorang Shinigami pun harus berakhir. Dia berubah menjadi seekor serigala tanpa ada lagi kekuatan yang tersisa. Bahkan setelahnya, kita pun bisa melihat loyalitas dari Tetsuzaimon Iba. Tanpa pandang bulu, dia masih menunjukkan kesetiaan pada kaptennya yang telah berubah menjadi seekor serigala. Kondisi medan pertarungan. Di sini kita ditunjukkan dengan satu adegan tambahan mengenai detail para Steniter yang mengalami kekalahan, di mana saat itu Uryu yang menjadi utusan Yuhava membawa Changdu ke dalam portal dimensi bayangan. Begitupun dengan Begenoin yang tengah babak belur juga didatangi oleh Uryu. Dari sana, scene pun sesuai dengan yang ada di manga, seperti Bambi yang sedang meratapi nasib kekalahannya, teman-teman Bambi yang tiba-tiba muncul di dekatnya, dan juga ketakutan Bambi terhadap Giselle yang mencoba mendekatinya. Adegan lalu berpindah ke tempat Kyoraku dan Nanao berada. Sama seperti di manga, di sana Yugram berhasil menghancurkan Kido milik Nanao. Nanao yang kembali membuat Kido penghalang lagi. Yugram yang menyadari ada jebakan di dalam Kido kedua tersebut. Yugram yang hendak menghancurkan kembali Kido Nanao dengan kekuatan penuh. Sampai pada akhirnya Yugram memutuskan untuk kembali ke markas karena panggilan dari Yuhava.
Dari semua itu, ada satu perbedaan dengan yang ada di manga, yaitu dihilangkannya tanda berbentuk lambang Quincy di belakang Yugram yang menandakan adanya panggilan dari Yuhava. Kemudian adegan berganti ke tempat Hisagi, Ikkaku, dan Yumi Chika. Melanjutkan scene tambahan kemarin, di sini kita bisa melihat Mas demaskulin tengah terkapar, yang mana setelahnya lewat teriakan semangat dari James, Mas pun kembali terbangun. Akibat dari hal itu, pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Melalui kekuatannya yang telah meningkat, saat itu Mas berhasil melumpuhkan Hisagi, Ikkaku, dan Yumi Chika. Dari sini, ungkapan Tite Kubo yang mengatakan bahwa James adalah Quincy asli ternyata memang benar. Dengan menggunakan teriakannya, James seolah mampu menyalurkan kekuatan pada sosok pahlawan yang dia wujudkan pada Mas demaskulin. Lalu setelah itu, scene yang ditunjukkan tidak jauh berbeda dengan manga, seperti kemunculan dua cahaya yang turun dari atas langit, Mas yang ingin pergi menuju jatuhnya dua cahaya tadi, Hisagi yang mencoba menahan Mas pergi, Mas yang langsung menghantam keras Hisagi, kemunculan epik Kapten Kensei yang berupaya menghadang Mas, Kapten Rojuro yang juga telah muncul di sana, dan terakhir pertarungan penuh nista yang akan segera terjadi di antara ketiganya. Pelatihan Ichigo. Setelah kredit scene, kita kembali lagi diperlihatkan pada Kurosaki Ichigo yang masih dalam pelatihannya. Saat itu, menjelang garis akhir, Ichigo tiba-tiba merasakan suatu beban yang lebih berat dari sebelumnya. Bahkan hanya untuk menggenggam sebuah pedang kayu, ototnya sampai keluar. Di sana Ichibe akhirnya mengungkapkan bahwa beban yang dipikul Ichigo saat ini adalah sesuatu yang ingin Ichigo lindungi. Hal itu bertujuan untuk menguji kelayakan Ichigo sebagai orang yang akan mewarisi kekuatan Soul King. Bersamaan dengan itu, Ichigo pun kembali diperlihatkan pada kilasan cepat penglihatan Soul King, seperti ingatan Soul King ketika menciptakan 3 dunia, ingatan Soul King ketika dimutilasi, dan juga yang paling mengherankan yaitu adanya ingatan mengenai pertempuran Gotei 13 melawan Quincy 1000 tahun lalu. Apakah ini ada kaitannya dengan Soul King, ataukah ini hanya sekedar gambaran atas kemahatauan Soul King? Kemudian setelah itu, Ichigo tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya berwarna-warni, yang mana kemungkinannya ini adalah gambaran dari kekuatan Soul King yang tengah menyatu dengan tubuh Ichigo. Hal itu dibuktikan dengan shot setelahnya di mana Ichigo meringis kesakitan atas kekuatan yang diserap. Bahkan kita sendiri bisa melihat di mata Ichigo kini telah muncul 4 pupil mata mirip dengan Soul King. Belum lagi perasaan hebat yang tengah dirasakan Ichigo tersebut juga diikuti dengan munculnya gumpalan-gumpalan bulat di tubuhnya, mirip seperti gumpalan-gumpalan hitam yang muncul ketika Yuhava menyerap kekuatan Soul King. Tidak begitu jelas apakah saat ini Ichigo telah menguasai kekuatan Soul King atau bagaimana, tapi satu hal yang pasti di sini, tanpa Ichigo sadari, dalam pelatihannya, Ichibe tengah mempersiapkan tubuh Ichigo sebagai wadah pengganti Soul King. Episode ini pun lalu ditutup dengan sampainya Ichigo di garis akhir pelatihan, yang mana setelahnya dia pun telah berdiri di markas Senjumaru Shutara, sang penjahit handal. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.